siapa yang mati dan dia punya ilmu, wa huwa ya'lam. Ya, ini kabar gembira bagi mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian punya orang tua atau saudara meninggal tapi dia nggak baca apa-apa. Apakah dia husnul khotimah? Jadi ada seorang jemaah datang kepada saya dan dia mengeluhkan itu dan menangis. Dia lihat orang tuanya meninggal, nggak baca la ilaha illallah. Saya bacakanlah hadis ini. Man mata wa huwa ya'lam. Siapa yang meninggal dan dia tahu ilmu tentang la ilaha illallah, dia pernah belajar ilmu tentang la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Mudah tuh masuk surga? Nggak seperti yang diceritakan banyak orang, masuk surga itu sulit. Jadi karena berbeda faham tentang ilmu tauhid, maka saya menyarankan jangan terlalu mensucikan ilmu para ulama. Ulama itu bukan nabi. Kita takzim ke ulama, maka saya mengajarkan ilmu mesti bersanad, bersilsilah. Tapi kita cek, jika ada yang keliru dari tokoh-tokoh ini, mesti kita kembalikan kepada asalnya. Oh, ini si Sholeh Fauzan loh, ulama di Saudi loh. Itu urusannya apa kalau ulama Saudi? Ya, emang kita nggak punya ulama di sini? Emang di Mesir nggak ada ulama, di Damaskus nggak ada ulama? Ada semua ulama. Mereka berbeda faham, tapi ini sudah bahaya. Ini sudah bahaya. Bayangkan Pak, di kitab yang sama disebutkan bermaulid itu sama dengan menyerupai dengan kelompok Nasrani dalam Natal. Ini pada buat maulid nggak nih? Masjid ini pada maulid kan? Masjid ini dianggap sama dengan Nasrani yang mengadakan perayaan Natal. Itu berarti kitab, bukan kitab iman, itu cuma ilmu tentang tauhid, tapi ilmunya keliru. Jadi tauhid tidak salah, tapi ilmu tentang tauhid bisa salah. Iman tidak salah, yang salah itu ilmu-ilmu tentang itu. Ya, maka benarlah imam kita terdahulu mengatakan fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan kamu sedang belajar kepada siapa. Ya, siapa gurumu, supaya nggak salah nanti mengkafir-kafirkan orang. Jadi kalau Sholeh Fauzan itu mengatakan ente baca la ilaha illallah tapi bikin maulid, ente baca Allah tapi tawassul, itu tidak sah la ilaha illallahnya. Tega kan dia? Itu bahaya itu. Masjid ini bisa jadi ancaman nanti. Ya. Cuma karena beda isu politik, beda pilihan, nanti bisa beda iman loh Pak, kalau versi mereka. Ya, padahal di zaman Rasulullah SAW tidak ada demokrasi, dia tidak ada juga monarki. Rasulullah itu tidak mengajarkan demokrasi dan monarki, maka itu boleh-boleh dua-duanya. Ya, dua-duanya boleh. Ya, nanti jangan paksa-paksa ustadz loh Pak. Ustadz, tolonglah, kasih tahulah ustadz milih siapa, biar kami tahu milih siapa. Nah, itu namanya jamaah jadi setan tuh, tukang goda. Ulama itu milik umat. Umat itu ada yang pro dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan kemudian goda-godain ustadz. Ya, kadang ustadznya tergoda juga tuh. Ya. Tapi nggak apa-apa ya kalau ada yang ustadz yang memilih ya, dan mendeklarasikan pilihannya, terserah dia. Ya. Ini kan banyak nih pusat-pusatnya di sini semua nih Pak ya. Pas kita lewat tadi senyum-senyum aja, kita ngeliat mereka senyum sendiri gitu, bannernya. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa ma lahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah taala. Siapa yang baca la ilaha illallah, maka dirinya, darahnya terjaga. Maka yang merusak, mengganggu orang yang baca la ilaha illallah, ini menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini musim perang. Kalau musim damai, Nabi SAW mengatakan hal yang lain. Man qatala mu'ahadan lam yashum ra'iyatal jannah, hadis Bukhari. Siapa yang membunuh non-muslim tapi dia di dalam negeri yang dijaga, mu'ahad dalam perjanjian, bisa negara damai, bisa negara kita ini disebut mu'ahad, maka non-muslim tidak boleh diganggu.
Tidak boleh diganggu sama sekali. Siapa yang mengganggu mereka, lam yashum raihatal jannah, tidak mencium bau surga. Ganggu non muslim gak cium bau surga, gimana ganggu sesama muslim? Ya, betapa jauhnya dia. Itu orang-orang yang ngebom dirinya dan mengebom di pusat-pusat orang-orang yang ada orang Islam di situ. Saya bersumpah dengan nama Allah, Anda tidak akan mencium bau surga selama-lamanya. Ya, sampai dia tobat. Ya, harus tobat. Kalau nggak tobat nggak akan bisa. Karena non muslim pun diganggu nggak cium bau surga, dan bau surga dicium 500 tahun perjalanan. Jadi dari padang mahsyar, mauqif namanya, ke surga itu ribuan tahun. Kalau orang sudah mendekati 500 tahun perjalanan baru kecium bau surga, baru hilang lelah dia di mahsyar. Dan orang ini nggak akan mencium, apalagi mengganggu sesama muslim, membunuh sesama muslim, ya. Illa bihaqqihi wa hisabu 'ala Allah. Kecuali yang masuk kepada bab qisas, dan hukumnya sudah ada dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis kedua yang disebutkan dalam bab ini, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu fi sahih Muslim, dalam hadis Muslim. Man mata wa huwa ya'lam. Siapa yang mati dan dia punya ilmu, wa huwa ya'lam. Ya, ini kabar gembira bagi, mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian punya orang tua atau saudara meninggal tapi dia nggak baca apa-apa. Ada yang mengalami itu? Saudaranya, orang tuanya, kakeknya, neneknya meninggal tapi dia nggak baca apa-apa. Apakah dia husnul khotimah? Jadi ada seorang jemaah datang kepada saya dan dia mengeluhkan itu dan menangis. Dia lihat orang tuanya meninggal, nggak baca la ilaha illallah. Saya bacakanlah hadis ini. Man mata wa huwa ya'lam. Siapa yang meninggal dan dia tahu ilmu tentang la ilaha illallah. Dia pernah belajar ilmu tentang la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Pasti masuk surga. Mudah tuh masuk surga? Nggak seperti yang diceritakan banyak orang, masuk surga itu sulit. Gampang masuk surga? Gampang tuh? Coba baca la ilaha, apa maknanya? Tiada yang aku sembah kecuali Allah. Udah masuk surga sudah. Maka siapapun yang baca begitu pasti masuk surga. Kalau orang baca begitu pasti dia belajar cara menyembah Allah. Meninggal dalam belajar, walaupun dia belum sholat dia sudah disebut mukmin. Masih ingat orang yang bunuh 100 orang dan yang 100-nya itu ulama? Dia belum sholat, Pak, belum zakat, belum haji, belum sedekah, baru ingin tobat tapi sudah baca la ilaha illallah. Dia meninggal di tengah jalan dan masuk surga. Masih ingat perempuan pelacur PSK? Ya, dia tahu Allah la ilaha illallah, Allah bismillahirrahmanirrahim, tahu. Dosanya banyak, cuma karena ngasih anjing masuk surga, Allah ampuni dia. Mudah sekali. Kenapa orang persulit? Allah memudahkan agama ini, kenapa ada orang mempersulit agama ini? Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikum. Itu mengajarkan ilmu la ilaha illallah. Dan ilmu la ilaha illallah itu yang dikatakan Imam Ghazali, itulah ilmu tauhid yang diajarkan oleh ulama ahlus sunnah yang mereka sampai kepada kolbunya. Inilah yang saya kembangkan selama ini, dan ahli kolbu sekarang disebut sufi, ahli tasawuf. Ya, jadi kalau ingin tahu ilmu la ilaha illallah versi kolbu, kenapa? Karena dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, siapa yang baca la ilaha illallah, haramallahu, ya, Allah mengharamkan an-nar alaih. Allah mengharamkan neraka menyentuh dia. Tapi syaratnya di situ ada dua. Dia baca la ilaha min qalbihi atau min nafsihi. Dari dalam kolbunya atau dari dalam jiwanya. Berarti ya'lam, yang berilmu itu otak kita atau kolbu kita. Kolbu. Maka ketika disebut wa huwa ya'lam, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia
dia mengetahui, dia berilmu tentang itu. Ilmu ini ada di kolbu. Dan ilmu kolbu yang mengajarkan siapa? Ahli fikih, ahli akidah, atau ahli tasawuf? Itu sebabnya tidak ada ahli tasawuf yang melanggar ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada ajaran tasawuf yang melanggar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak mungkin. Kenapa? Imam Abu Mansur, ya, Abdul Qahir al-Baghdadi, ya, dalam kitab Al-Farqul Firaq dan Usuluddin, beliau menyebutkan dengan tegas, tidak mungkin akidah yang rusak nyatu dengan hati yang bening. Nggak mungkin. Akidahnya rusak, hatinya bening, itu nggak mungkin nyatu. Akidahnya mesti bersih, kolbunya mesti bening, baru nyatu. Baru wajilat qulubuhum, bergetar kolbu kalau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jika diurai ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau Allah, siapa yang mati dan dia bawa ilmu, berarti belajar ilmu hakikat la ilaha illallah hukumnya wajib atau sunat? Semoga ini, kajian ini bagian dari cara itu, dan semua majelis yang ada di sini semua untuk mengarah ke sana. Ya, amin rabbal alamin. Sehingga kita meninggal mati dalam la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ini unik sekali. Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan lafaz dakhala. Dakhala bahasa Arab berarti telah masuk. Walaupun secara pemaknaan bisa diartikan pasti masuk, tapi secara bahasa, secara ilmu tasrif, perubahan kata, itu pasten. Pasten bahasa Arabnya madhi. Orang yang baca la ilallah dakhala jannah, dia telah masuk surga. Maka ada surga sebelum surga. Surga di dunia, itmi'nanul qulub was sa'adah, ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati. Dan itu nggak mungkin didapat oleh orang yang baca la ilaha illallah. Mohon maaf, malam tahun baru, main petasan, itu senang, bukan bahagia. Ya, main nggak kemarin? Tapi nonton toh? Ya, sama aja. Wih, bagus ya gitu. Tapi cuma senang, orang-orang hanya senang, tapi dia belum tentu bahagia. Beda antara bahagia dengan senang. Ya, senang itu hanya nafsiyah, ya, nafsu. Kalau bahagia di dalam kolbu. Ya. Berdasarkan dalil ini, Bapak Ibu, wajib belajar ma'rifat la ilaha illallah. Dan ma'rifat la ilaha illallah bukan ujungnya nanti tambah sayang kepada makhluk Allah, tambah mengenal Allah. Jadi siapa yang belajar tauhid tapi nanti tambah keras, nanti dia kafir-kafirkan orang, berarti ilmu tauhid syaitani. Itu tauhid syaitan.